Contoh soal. Untuk contoh soal, ya, bisa dibaca soalnya. Sebatang baja memiliki panjang 1 meter bertambah panjang 1 milimeter. Karena suhunya yang tadi 0 menjadi 100 derajat Celcius, ya, dipanaskan dia. Pertanyaannya, berapakah pertambahan panjang baja jika panjang awalnya adalah 60 cm dan baja tersebut dipanaskan dari suhu 10 derajat Celcius sampai 130 derajat Celcius. Oke, bisa dilihat ya. Gimana caranya, Miss? Seperti biasa buat diketahui ya. Kalau yang sudah paham bisa langsung, kalau yang belum buat diketahuinya dulu biar tidak ceroboh dalam mengerjakan soalnya. Oke, ini diketahui L0 1 meter, delta L-nya adalah 1 mm. Jadi dari soal ini kita punya dua keadaan ya, ada dua kasus di sini. Ini kasus awal ya untuk yang 1 meter dengan 1 mm. Kasus yang keduanya adalah ini ya, untuk keadaan kedua ini. Jika panjang mula-mulanya 60 dan dia dipanaskan dari suhu 10 sampai 130, itu berapa perubahan panjangnya? Oke. Dari sini nanti kalian cari dulu berapa alfanya ya, berapa koefisien muai panjang si baja ini. Baru bisa masukin lagi ke rumus delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T ya. Oke, jadi coba kerjakan di mana jawabannya adalah 0,72 mm. Untuk soal kedua, ya ini adalah pemuaian luas. Ya, jadi sebuah lempeng aluminium berbentuk persegi, panjang sisi-sisinya adalah 50 cm dan suhunya adalah 30 derajat Celcius. Oke. Koefisien muai panjang aluminiumnya 25 kali 10⁻⁶. Oke, kita buat dulu diketahuinya. Jadi kita bisa ketahuinya adalah S sama dengan 50 cm. Alfa. Di sini alfa yang diketahui ya, bukan beta. Pertanyaannya, berapakah suhu akhirnya, Miss? Oke. Berarti kalian cari dulu berapa ininya A0-nya. Ya. A0-nya itu gimana cara mencarinya, Miss? Dari si S tadi. Jadi luas awalnya ini berapa? Dari 50 ke 50 ya. Ini dalam cm². Oke. Kemudian karena dia mencari berapakah suhu akhirnya. Luas akhirnya. Maka dia gunakan beta. Beta itu hubungannya ke alfa. Karena diketahui alfa, maka beta itu rumusnya adalah 2 kali alfa. Oke, baru dimasukin angka si alfa ini ke 2. Jadi 2 dikali 25 kali 10⁻⁶. Oke, carilah betanya. Nanti dapat berapa luas akhirnya. Oke. Buktikan ya, hasilnya adalah 2515 cm². Untuk soal nomor 3, ya kita lihat lagi di sini. Soal nomor 3 ini termasuk soal untuk persamaan kuantitatif muai volume zat cair. Oke, nanti muai volume gas itu kita akan pelajari di bab berikutnya. Jadi Miss tidak akan bahas di bab ini. Ya, ini contohnya sebuah bejana kaca 1 liter. Ya, kita punya bejana di sini ya. Jadi volumenya 1 liter. Diisi penuh dengan alkohol. Berarti alkohol ini pun volumenya sama dengan si bejana, yaitu 1 liter. Ya, di mana suhunya sama-sama 10 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan menjadi 30 derajat Celcius suhunya. Nah, alkohol pun tumpah. Ya, diketahui koefisien muai panjang untuk si kaca, berarti si bejana ini adalah 9 kali 10⁻⁶, dan koefisien muai alkohol. Nah, si alkohol ini punya koefisien muainya itu 1,1 kali 10⁻³ per derajat Celcius. Oke, kita buat dulu keadaan untuk si bejananya, si kaca. Inilah dia yang diketahui untuk bejana, untuk kaca. Sekarang untuk alkoholnya. Nih. Ya, kenapa sama Miss fenol alkohol ya? Karena tadi dia alkoholnya diisi sampai penuh. Jadi dia sama dengan volume pada bejana. Ya, kemudian suhunya juga sama, hanya beda alfanya, koefisien muai panjang dan koefisien muai volume. Oke. Berapa banyak alkohol yang tumpah? Pertanyaan Miss, berarti muai dari kedua benda ini antara kaca dengan alkohol mana yang tinggi pemuaiannya? Ya, ini pasti di alkohol ya, karena dia alkohol yang tumpah ya kan.
Kalau cairan yang tumpah, maka si cairan inilah dia yang memuai paling cepat gitu. Dia dapat mengalami pemuaian yang cepat gitu. Jadi, cara mencarinya apa, Miss? Ya, pemuaian alkohol ya pakai rumus delta V sama fenol kali gamma kali delta T dikurangi dengan pemuaian pada kaca. Berarti delta V dikali fenol dikali gamma juga, tapi karena dia diketahui alfa, maka gammanya diganti dengan 3 kali alfa kali delta T. Oke, hasilnya adalah 21,46 cm kubik. Ini bisa kalian buktikan ya. Sebuah jendela kaca ruang bangunan ber-AC panjangnya 4 meter. Oke, untuk soal cerita kita selalu mengetahui ya. Pertama yang kita kerjakan adalah buat diketahuinya. Oke, diketahui panjangnya P sama dengan 4 meter, kemudian tingginya 2,5 meter. Oke, T di sini untuk tinggi ya, bukan T waktu. Kemudian L-nya sama dengan 10 mm. Dah. Suhu permukaan kaca dalam ruangan adalah 24 derajat Celcius, itu T1-nya. Di luar ruangan 26, berarti T2-nya. Jika konduktivitas termal kaca adalah 0,8 Joule per meter per second per derajat Celcius, ini adalah nilai K-nya, konduktivitas termal kaca. Oke. Pertanyaannya berapakah laju konduksi kalor yang masuk ke dalam ruangan? Berarti kita pakai rumus apa? Q per T. Maka yang tanya itu adalah Q per T-nya. Berapa laju konduksi kalor? Nah, ini adalah simbol dari laju konduksi kalor. Oke. Kerjakan ini, buktikan hasilnya adalah 1600 Joule per second. Soal yang kedua. 2 batang logam A dan B berukuran sama, masing-masingnya punya koefisien konduksi yang berbeda. Jadi di A itu koefisien konduksinya adalah 2K, di B adalah K. Keduanya ini dihubungkan menjadi satu, ya. Kemudian pertanyaannya berapakah suhu sambungan logam A dan B, ya. Untuk yang A itu suhu ujungnya 210 derajat Celcius, untuk yang B adalah 30 derajat Celcius. Oke, kita langsung aja gunakan. Ya, artinya di sini laju konduksi kalor pada batang A itu sama dengan pada batang B. Ya, kita masukin rumusnya. Kemudian kita masukin angkanya. Nah, lihat di sini ya. Ka, berarti koefisien konduksi pada batang logam A itu adalah 2K. Kita ganti. Untuk yang B adalah K. Udah? Kemudian bagaimana luas permukaan dan panjangnya? Karena katanya berukuran sama, artinya luas permukaan dan panjangnya itu sama. Nanti kita tinggal coret ya. Untuk suhunya, perhatikan di sini. Kenapa di sini 210 kurang T dan di sini T kurang 30? Oke, di sini Miss kasih kuncinya aja. Di mana suhu paling besar dia diletakkan di depan. Ya, jadi 210 dikurang T. Kalau dia kecil, artinya suhu itu lebih di antara dua ini, kan suhu paling tinggi adalah 210, maka dia di depan letaknya. Nah, kalau dia rendah, ini di belakang, jadinya T dikurang 30, T-nya dikurang 30. Kalau dia tinggi kayak gini, berarti 210 dikurang T. Itulah kunci Miss kasih. Ya, tinggal kita coret, ya. Maka tinggallah ini. Oke, karena K-nya juga dicoret ya. Masukin ke dalam ya, masuk ke dalam kurung. Ya. Buktikanlah jawabannya kenapa bisa 150 derajat Celcius. Oke. Pada awal perjalanan, tekanan udara di dalam ban sepeda motor adalah 40,6 kilopascal. Oke, terlebih dahulu seperti biasa, buatlah diketahuinya. Ya, diketahui P1-nya adalah 40,6 kilopascal. T1-nya adalah 15 derajat Celcius. Ingat, ubah ke Kelvin. Kemudian P2-nya adalah 46,1 kilopascal setelah berjalan dengan kecepatan tinggi. Berarti keadaan awal P1-nya adalah 40,6, keadaan kedua setelah dia berjalan tekanannya berubah menjadi 46,1 kilopascal. Jika pemuaian ban diabaikan, tentukan suhu udara di dalam ban sekarang. T2-nya berapa?
Di sini kita bisa lihat ya P1, T1, P2, T2. Maka yang konstan adalah P1 sama dengan V2. Jadi kita gunakan persamaan combined gas law. Ya, boleh kita pakai ini dengan catatan V-nya tinggal kita coret. Artinya karena V1-nya sama dengan V2. Tinggal coret dan masukkan aja dan tinggal kita masukin nilainya ke P1, T1, P2, dan T2. Maka buktikanlah hasilnya adalah 327 Kelvin. Berapa banyak kalori yang diperlukan untuk memanaskan 10 gram aluminium? Maka M-nya sama dengan 10 gram. Ya. Kemudian diketahui lagi C-nya, kalor jenis dari aluminium adalah 880 Joule per kilogram per derajat Celcius. Dari suhu awalnya adalah minus 5 derajat Celcius ke suhu akhirnya 25 derajat Celcius. Oke, maka delta T-nya adalah 25, ya, suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhir 25 dikurang dengan suhu awal minus 5. Sama dengan 30 derajat Celcius. Oke. Ya. Ya. Karena satuannya adalah Joule per kilogram per derajat Celcius, maka massa 10 gram ini kita harus ubah ke kilogram. Ya, kita konversikan ke satuan kilogram. Oke, maka M-nya adalah, massanya adalah 10 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Maka kita menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C kali delta T. Oke, masukin semua angkanya. Ya, sudah semua pas ya, udah satuannya kilogram. Ini satuannya derajat Celcius, ya sudah pas. Jadi perhatikan adalah kalor jenis suatu benda. Jika kalor jenisnya diketahui kal per gram per derajat Celcius, maka masanya kita gunakan gram aja ya. Kita hanya gunakan masanya yang gram aja gitu. Kecuali jika ditanya di optionnya ada berapakah kalornya dalam satuan Joule, maka semuanya kita ubah dalam satuan Joule dengan kilogram dan derajat Celcius. Oke, maka hasil dari ini semua adalah 264 Joule. Tentukan jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 0,2 kg es. Oke, langsung aja kita buat diketahuinya ya. M-nya 0,2 kg. Kemudian diketahui di sini kalau lebur esnya, kalau jenis esnya ini 2100 Joule per kilogram per derajat Celcius, berarti CS ya. Nah, lebur es, berarti lebur L ya, LF. 3,36 kali 10 pangkat 5. Kemudian kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram per derajat Celcius. Kemudian suhunya gimana Miss? Kita nggak kurang aja delta T sama dengan 50 kurang min 10. Tidak bisa. Kenapa? Karena di sini ada kalor yang ada pada es ini selain menyebabkan kenaikan suhu juga menyebabkan perubahan wujudnya. Yang tadinya padat menjadi air. Jadi gimana Miss cara pengerjaannya? Ya, kita buat dulu grafiknya. Harus buat grafik bagi yang belum mengerti ya. Kita buat dulu grafiknya, kemudian kita tandai dia. Dari suhunya dari mana nih? Minus 10. Oke, dari minus 10 menuju 0. Ya. Berarti dia kemudian dia mau menaik dia ke 50. Ya, pada saat ini kita melewati dulu namanya fase lebur. Fase dari es menjadi cair. Oke, setelah itu naik lagi suhunya menjadi 50 derajat Celcius. Ya, pertama kita gunakan rumus apa di sini? Q1-nya, ya ini kalor pertamanya. M dikali CS K delta T. Ya, C di sini adalah kalor jenis S. Kalor jenis S. Delta T-nya adalah suhu akhirnya berapa? 0. Suhu awal min 10. Maka delta T-nya adalah 0 dikurang minus 10. Oke? Akhir kurang awal. Udah. Kemudian Q2-nya itu sama dengan M dikali LF ya. Berarti L ini adalah kalor lebur esnya. Ya, kalor laten esnya. Naik lagi dia. Ini sudah fase air. Air yang dipanaskan. Pakai rumus Q3 sama dengan M dikali C air dikali delta T.
Delta T-nya berapa, Miss? Suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya 50 dikurang suhu awalnya 0. 50 kurang 0. Jadi dia terbagi-bagi. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Ya, tergantung sampai di mana suhunya. Oke? Jadi berapa kalor, Miss? Jumlah kalornya? Kita totalin dong ke 3 kalor ini. Jadi Q-nya adalah sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Oke, coba dicari ya. Hasilnya adalah, buktikan hasilnya adalah 113.400 Joule. Untuk soal yang kedua ya. Nah, diketahui ada dalam botol termos itu terdapat 230 gram kopi pada suhu 90 derajat Celcius. Ditambahkan susu sebanyak 20 gram bersuhu 5 derajat Celcius. Ya. Berapakah suhu campurannya? Berarti kalau suhu campuran adalah kopi dan susu. Kopi susu jadinya ya. Nah, diketahui juga bahwa kalor jenis kopi itu sama dengan kalor jenis susu, sama dengan kalor jenis air, yaitu 1 kal per gram per derajat Celcius. Ya, gimana cara pengerjaannya, Miss? Kita gunakan lagi grafiknya. Jadi nggak main tebak-tebak. Nanti Miss kasih rumus saja, kalian bingung dapat dari mana. Memang gampang, tapi datangnya dari mana kita kan nggak tahu. Nah, sebagai anak IPA kan harus tahu. Oke, ini grafiknya, kemudian kita buatlah dia seperti ini. Jadi kita katakan ada susu, itu suhunya 5 derajat Celcius, ya. Kemudian kopi dengan suhu 90 derajat Celcius dicampurkan. Nah, campuran inilah dia titik X. Kita anggap di sini campurannya adalah X. Oke. Jadi ini suhunya berapa? Selisih suhu untuk yang si kopi adalah 90 kurang X. Artinya suhu akhir 90 kurang X artinya suhu tinggi dikurang suhu rendah ya, 90 dikurang X. Ya, kemudian yang kedua adalah X dikurang 5. Ya. Suhu tertingginya adalah X dikurang 5. Kenapa tertinggi X? Karena kan di sini kita sudah menggunakan hukum asas Black, di mana untuk suhu yang lebih rendah maka dia akan menerima kalor. Untuk suhu yang lebih tinggi maka dia akan melepaskan kalor. Ya. Kita menggunakan rumusnya, Q lepas sama dengan Q terima. Oke, ada Q lepasnya siapa? Si kopi. Ya. Nah, ini untuk Q terima yang yang susu. Ya. Nah, pertanyaan Miss coba akan buktikan suhu campurannya atau X simbolnya itu adalah 83,2 derajat Celcius. Contoh soal. Seperti biasa kita buat diketahui jika kalian sudah membaca soalnya ya. Diketahui volumenya adalah 1 meter kubik, berisi 5 mol gas, pada suhu 77 derajat Celcius. Apabila helium dianggap gas ideal, berapakah tekanan gas dalam silinder? PVNT rumusnya, PVNT R-nya. PV sama dengan N kali R kali T. R-nya bernilai 8,314 Joule per mol Kelvin. Karena Kelvin, maka suhu ini wajib diubah dulu ke Kelvin. Oke, selamat mengerjakan. Oke, jika masih kurang mengerti, kalian bisa bertanya sama Miss ya. Bye.